Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai putusan KPPU PN MA mengenai penyalahgunaan posisi dominan tentang merger dan akuisisi. Di sini kami menggunakan 3 putusan, yaitu yang pertama yaitu putusan nomor 2 garis miring KPPUM garis miring 2019 tentang keterlambatan pemberitahuan pengambilan saham PT Mitra Bisnis Harvest oleh PT Citra Prima Sejati. Yang kedua yaitu putusan lanjutan di tingkat pengadilan negeri, yaitu putusan perkara nomor 897 garis miring Perdata Khusus KPPU garis miring 2019 garis miring PN Jakarta Selatan. Kemudian yang ketiga itu putusan kasasi perkara nomor 650 K garis miring Perdata Khusus KPPU garis miring 2020. Sebelum mempresentasikan hasil analisis kami, perkenalkan saya Muhammad Muklis Dalimunte dengan rekan saya Dianta Pramudia, Indira Faradisya, dan Istiqomah. Untuk analisis putusan pertama akan dibacakan oleh rekan saya Dianta Pramudia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Dianta Pramudia akan membaca analisis tentang putusan nomor 2 garing KPPUM garing 2019 tentang keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Mitra Bisnis Harvest oleh PT Citra Prima Sejati. Saya akan membacakan uraian kronologi perkara. 1. Pengambil alihan saham. Pada 28 November 2013, PT Citra Prima Sejati CPS mengakuisisi 320.202 saham PT Mitra Bisnis Harvest. Akuisisi ini mengubah kepemilikan saham sehingga CPS menjadi pengendali mayoritas. Akuisisi tersebut menjadi efektif secara hukum pada 24 Desember 2013 ketika perubahan anggaran dasar diterima oleh Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 dan pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, pemberitahuan kepada KPPU harus dilakukan paling lambat 30 hari kerja setelah berlaku efektif, yaitu pada 7 Februari 2014. CPS baru melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada 26 April 2019, terlambat selama 1.220 hari, lebih dari 5 tahun. CPS diduga melanggar pasal 29 nomor 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 Junto pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 karena terlambat memberitahukan akuisisi. Keterlambatan ini terjadi meskipun CPS adalah bagian dari grup PT Bumi Resources Tbk yang merupakan perusahaan publik dengan kewajiban keterbukaan informasi. KPPU mengumpulkan bukti dari dokumen notifikasi, laporan transaksi, serta keterangan saksi dari pihak CPS dan Kementerian Hukum dan HAM. KPPU memutuskan bahwa CPS bersalah melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Junto pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010. CPS dijatuhi sanksi administratif berupa denda sebesar 10.330 juta rupiah. Baik, analisis putusan perkara nomor 2 garing KPPUM garing 2019 telah selesai. Saya akan melanjutkan kepada rekan saya, dipersilakan. Baik, di sini saya Indira Fadisya akan menjelaskan terkait putusan nomor 897 garing PDT Sus KPPU garing 2019 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sini ada uraian kronologis perkara, yaitu kasus ini diduga terdapatnya pelanggaran terhadap pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Junto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur tentang keterlambatan melaporkan akuisisi saham PT Mitra Bisnis Harvest selama 1.220 hari atau lebih dari 5 tahun. Terlapor dalam kasus ini yaitu PT Citra Prima Sejati yang beralamat di Bakti Tower lantai 12 Jakarta. Objek perkara dalam kasus ini yaitu keterlambatan pemberitahuan terkait akuisisi saham ke KPPU. Dalam kasus ini, kewajiban pemberitahuan dijelaskan oleh berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, yang dimana setiap pengambil alihan saham yang memenuhi kriteria nilai aset atau nilai penjualan tertentu wajib diberitahukan kepada KPPU dalam waktu 30 hari kerja sejak transaksi berlaku secara efektif. Ketentuan nilai dalam kasus ini yaitu akuisisi wajib dilaporkan jika nilai aset gabungan pelaku usaha lebih dari 2,5 triliun atau nilai penjualan lebih dari 5 triliun.
Keterlambatan dalam kasus ini yaitu PT Citra Prima Sejati terlambat melaporkan akuisisi saham kepada KPPU selama 5 tahun. Akibat keterlambatan ini, KPPU menyatakan bahwa PT Citra Prima Sejati melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun alasan keterlambatan yang dipaparkan oleh PT Citra Prima Sejati yaitu keterlambatan terjadi karena perbedaan penafsiran atau aturan nilai atau nilai penjualan gabungan. PT Citra Prima Sejati juga menjelaskan tidak adanya keuntungan ekonomi yang didapatkan karena PT Mitra Bisnis Harvest tidak operasional dan mengalami masalah terkait perpanjangan izin usaha. Dalam tata penanganan perkara, KPPU melakukan beberapa penyelidikan, yaitu memulai penyelidikan terkait adanya dugaan keterlambatan. Dalam proses pemeriksaan, melakukan investigasi untuk menentukan apakah terdapat transaksi pengambil alihan memenuhi kriteria pelaporan. Pengajuan keberatan ke pengadilan negeri yang dilakukan oleh PT Citra Prima Sejati dilakukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan tenggat waktu 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu ada tahap formil dan material serta amar putusan dalam kasus ini yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima keberatan sebagian besaran denda yang dijatuhkan oleh KPPU dikurangi untuk mencerminkan rasa keadilan. Pertimbangan hukum atas pelanggaran ini terjadi dalam beberapa tahap yaitu pelanggaran administratif, kesalahan dalam penetapan denda dan hal yang meringankan. Sekian pemaparan dari saya akan dilanjutkan oleh Istiqomawiyah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang Putusan Perkara Nomor 650K/PDT.Sus KPPU (2020). Perkara ini berfokus pada dugaan pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 oleh PT Citra Prima Sejati atau CPS terkait keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Mitra Bisnis Harvest atau MBH kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Mengenai putusan KPPU, pada 1 Oktober 2019, KPPU memutuskan bahwa PT CPS terbukti melanggar ketentuan dan menjatuhkan denda sebesar 10.330.000.000. Adapun keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PT CPS mengajukan keberatan dan pada 19 Desember 2019, PN Jakarta Selatan baiki denda menjadi 5 miliar rupiah, tetapi tetap menyatakan bahwa PT CPS melanggar hukum. Pada kasasi ke Mahkamah Agung, baik PT CPS maupun KPPU mengajukan kasasi. Tetapi PT CPS meminta pengurangan denda, sementara KPPU meminta denda kembali ke angka awal. Adapun putusan Mahkamah Agung pada 14 Juni 2020, Mahkamah Agung menolak kasasi dari kedua belah pihak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta menetapkan denda sebesar 5 miliar rupiah sambil membebankan biaya perkara kepada PT CPS. Adapun dugaan pelanggarannya, PT CPS dianggap melanggar kewajiban untuk melaporkan pengambil alihan saham dalam waktu 30 hari sesuai dengan pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010. Untuk tata penanganan perkara, proses penanganan perkara dimulai dengan penyelidikan KPPU, diikuti oleh keberatan di PN Jakarta Selatan, dan dilanjutkan dengan kasasi di Mahkamah Agung, dan setiap tahap menunjukkan kepatuhan prosedural dan penerapan prinsip keadilan dengan penyesuaian denda yang mencerminkan dampak pelanggaran terhadap pasar. Dan adapun pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa denda yang ditetapkan adalah proporsional, mempertimbangkan bahwa keterlambatan pemberitahuan tidak memberikan keuntungan signifikan bagi PT CPS, dan penilaian ini mencerminkan prinsip keadilan ekonomi dalam konteks pelanggaran administratif. Dan selanjutnya, kesimpulannya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Mukhlis dari Mentek. Baik, di sini saya akan menjelaskan masing-masing kesimpulan dari setiap putusan, yaitu yang pertama untuk putusan nomor 2/KPPUM/2019 tentang keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Mitra Bisnis Harvest oleh PT Citra Prima Sejati.
Di sini kami dapat menyimpulkan dari hasil analisa kami bahwa perkara ini menegaskan pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan pengambil alihan saham. Sanksi yang dijatuhkan mencerminkan penekanan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, meskipun pelanggaran dianggap bersifat administratif. Kemudian proses penanganan KPPU memperlihatkan penerapan hukum yang tegas, namun tetap berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Untuk putusan perkara nomor 897 garis miring data khusus KPPU garis miring 2019 garis miring PN Jakarta Selatan, di sini kami menyimpulkan bahwa putusan ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum persaingan usaha. Meski pelanggaran administratif terjadi, denda yang terlalu tinggi dianggap melanggar rasa keadilan, terutama jika tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku. Pengadilan menyeimbangkan penerapan hukum dengan mempertimbangkan faktor meringankan seperti kerugian ekonomi pemohon dan ketiadaan niat buruk. Kemudian untuk putusan kasasi atau putusan nomor 650K garis miring perdata khusus KPPU dalam menyatakan bahwa CPS melanggar pasal 29 UU nomor 5 tahun 1999, pengurangan denda oleh Pengadilan Negeri dan disetujui oleh MA mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum. Denda harus mencerminkan tingkat pelanggaran dan manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku usaha. Kasus ini menegaskan pentingnya penerapan pedoman internal KPPU dalam menentukan besaran denda agar adil dan sesuai hukum. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.